Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. H.M. Sarifudin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Riyadh, Arab Saudi, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu. Mudah-mudahan ke depan Pengadilan Tinggi Agama Palu semakin berhasil menerapkan layanan yang terbaik para pencari keadilan dengan zero toleransi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan untuk semua bagi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Sutarman sebagai sesepuh Pengadilan Tinggi Agama Palu. Tentu Pak Haji Sutarman sebagai sesepuh, bahkan saya bisa mengatakan termasuk salah seorang pendiri daripada Pengadilan Tinggi Agama Palu. Oleh karena itu wajar kalau podcast Nabilo Pura Pengadilan Tinggi Agama Palu mengundang Bapak untuk mendapatkan penjelasan tentang pendirian daripada Pengadilan Tinggi Agama Palu. Untuk itu saya selaku direktur podcast Nabilo Pura Pengadilan Tinggi Agama ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak tentang proses awal daripada pendirian PTA Palu. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Saya ucapkan banyak saya diundang untuk menyampaikan awal proses berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah. Saya istilahnya saya luruskan, saya bukan sesepuh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, tidak. Saya hanya mantan ketua PA Pengadilan Agama Palu kelas 1A. Cuma dulu waktu masih hakim, ini berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah, kemudian saya termasuk salah satu orang yang terlibat di dalam proses berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah ini. Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah itu lahir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995, tanggal 27 bulan 4 tahun 1995. Jadi berarti sekarang sudah 28 tahun. Selamat saya ucapkan berdirinya pada Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah. Insya Allah umur 28 tahun, 28 ya? Ya, 28 tahun berarti umur yang perkasa ini. Insya Allah ke depan Pengadilan Tinggi Agama akan lebih hebat lagi. Karena sedang usia yang 28 tahun insya Allah semakin bagus lagi. Awalnya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah Palu ini dulu yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Manado Sulawesi Utara. Jadi Pengadilan Tinggi Agama Manado Sulawesi Utara itu wilayah hukumnya Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Oh iya. Dulu belum ada Provinsi Gorontalo. Ya, hanya baru itu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Tengah masuk salah satu yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Manado. Jadi segala suatu kegiatan dulu kalau ke Manado. Awalnya sehari sebelum kunjungan Komisi 9 DPR Pusat RI itu KPTA Manado menelpon ke PA Palu. Kemudian saya yang terima. Kemudian waktu itu memang saya
petugasnya apa namanya. Karena ketuanya dulu Pak Dede Suryadi sementara cuti. Nah, jadi saya sebagai PLH ya. Ya. Jadi saya mau tidak mau mengambil tugas ketua itu. Ya. Alhamdulillah saya langsung koordinasi dengan Gubernur karena ini adalah DPR berarti kan tamunya Pemda. Alhamdulillah pemerintah daerah tingkat Sulawesi Tengah berikan sambutan yang baik dan beliau semuanya fasilitas dilengkapi oleh Pemda. Hotelnya ya, sama kendaraannya siap semuanya Pemda yang menyiapkan. Alhamdulillah besok datang ke masjid sudah kita siap dengan kendaraan yang bagus dari Pemda dan juga hotelnya di Hotel Palu Golden yang cukup mewah waktu itu. Ya, itu. Ya. Kemudian setelah itu kemudian lahirlah ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 tanggal 27 April 1995. Ya. Selanjutnya kalau tidak salah tanggal 23 November 1995 dilakukan pelantikan KPTA yang pertama. Ya. KPTA yang pertama itu namanya Dr. Haji Solehin. Ya, itu satu-satunya. Itu. Yang hadir dari Manado, KPTA Manado sendiri Pak Rusdiansah. Kemudian dari Departemen Agama, mewakili Menteri Agama, Bapak Dr. Zainal Abidin Abu Bakar. Kemudian yang dari Mahkamah Agung, yang salah Bapak Suwardi Martowirono SH. Itu. Jadi setelah berdiri dilantik tanggal itu, kemudian tanpa fasilitas apapun juga, nggak ada, cuma hanya seorang diri. Kemudian kalau salah Pak KPTA itu mengambil salah satu pegawai PA Pengadilan Agama Palu namanya Pak Nut Sudianto, jadikan bendahara. Nah itu baru mulai bergerak. Dan pertama ngantor nggak ada kantor sama sekali, terpaksa ngantor di Masjid Agung. Masjid Agung. Nah, kemudian setelah itu di proses berikutnya SK berikutnya menurun adalah Panitra Sekretaris. Ya, Panitra Sekretaris. Ya, dulu Pansek istilahnya. Ya, Pansek ya, betul. Itu Terlandas Jueva. Nah, yang pertama Pansek Pak Jueva. Alhamdulillah beliau masih hidup sampai sekarang. Oh iya. Kemudian menyusun berikutnya Hakim Tinggi yang pertama nggak salah Bapak Dr. Nes Hamyatiku. Nah, setelah itu baru artinya sudah ada hak ketua, hakim tinggi, pansek dan bendahara. Nah itu sudah boleh katakan jalan sudah kantor sebagaimana mestinya. Gitu. Artinya sudah bisa menerima perkara banding dan kantor administrasinya sudah berjalan. Kemudian karena sudah berjalan, mencarilah lokasi untuk dibangun kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah. Dicarilah dan beliau pesan, kemudian saya yang dipercayakan untuk mencari. Dia beliau pesan harus di Jalan Protokol ini. Profesor Amiyapnya kalau boleh baku dekat dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah didapat yang sekarang kantor ini. Dulu masih harganya per meter, seingat saya itu 50.000 per meter. Gitu. Alhamdulillah kemudian dibangun. Dulu belum kantor, namanya masih Balai Sidang Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah. Hanya volumenya 150 meter persegi. Ya, jadi seperti luasnya bangunan. Iya, luas bangunan itu volumenya 150 meter persegi. Bangunan pertama. Gitu. Nah, selanjutnya setelah itu baru berkembang seperti sekarang ini sudah megah. Barangkali itu aja sementara. Artinya dengan cerita Pak Haji ini perkembangan
Pengadilan Tinggi Agama Palu sangat pesat. Mengapa saya katakan? Karena dulu awalnya hanya berkantor di Masjid Agung, lalu pindah atau diberikan gedung, bangunan gedung yaitu 150 persegi. Dan saya dengar-dengar tadi bahwa personilnya hanya 3. Pengadilan Tinggi Agama Palu sudah setengahnya sebagai tempat pelayanan masyarakat. Apakah Pak Haji pada waktu itu menganggap bahwa hanya dengan 3 personil itu sudah memadai sebagai pelayan masyarakat? Bagaimana Pak Haji? Sementara yang 3 orang itu ketua, bendahara sama pansek itu ya hanya operasional kantor saja. Nanti setelah ada hakim tinggi, yaitu hakim tinggi yang pertama Pak Dr. Andes Hambiatiku, baru resmi operasional menerima perkara banding. Ya, sebelumnya hanya ngurus fisik, ngurus administrasi saja. Setelah ada hakim tinggi baru menerima banding. Dan waktu itu Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah baru hanya 4 pengadilan agama salah. Yaitu Pengagama Palu yang mewilayahi jurisdiksi Kabupaten Donggala, terus Pengadilan Poso yang mewilayahi jurisdiksi Kabupaten Poso, kemudian Pengadilan Luwuk yang mewilayahi Kabupaten Luwuk Bangge, dan Pengadilan Agama Toli-Toli yang mewilayahi Kabupaten Buol dan Toli-Toli. Iya, hanya 4 dulu. Sekarang kan dengan perkembangan daerah pemakaran seperti misalnya Palu, sekarang sudah bisa menjadi ibu kota Palu, kemudian Donggala, Parigi Motong, dan Sigi. Ya, kan 4 kabupaten, 3 kabupaten 1 kota itu dulu hanya 1. Ya, betul. Palu saja. Ya. Artinya ada beberapa daerah atau kabupaten dimekarkan menjadi dari 1 menjadi 3, 4 kabupaten. Menjadi 1 ya. Seperti Poso juga, Poso Mekar, Morowali, gitu. Kemudian Morowali Utara, kemudian lagi Tojo Una-Una. Di Luwuk juga Mekar, Kabupaten Luwuk Bangge itu Mekar di Bangge, Bangge Kepulauan, dan Bangge Laut. Buol Toli-Toli Mekar juga, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Nah, itu. Dari kan tadi Pak Haji mengatakan hanya 4 PA. Sekarang sudah berkembang menjadi 10 PA. Sebagai daerah yang daerahnya relatif luas, apakah menurut Pak Haji masih memungkinkan, masih patut dikembangkan atau dimekarkan lagi PA selain dari yang 10 ini? Oh, sangat-sangat perlu itu. Karena aku katakan wilayah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah itu rata-rata wilayahnya luas sekali. Seperti misalnya Pengagama Donggala masih merangkap Kabupaten Sigi. Ya. Kemudian Pengadilan Agama Bangge masih merangkap juga dengan Kabupaten Bangge Laut. Gitu. Kemudian lagi Kabupaten Morowali, wilayahnya juga merangkap juga Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu harapan saya agar supaya masyarakat dapat pelayanan yang baik dan prima, sebaiknya daerah-daerah TK2 yang sampai sekarang belum ada pengadilan agamanya segera dibentuk dan diresmikan. Sepertinya Kabupaten Sigi belum ada, kemudian Kabupaten Bangge Laut belum ada, kemudian Pengadilan Morowali Utara juga belum ada. Jadi menurut saya masih 3 daerah kabupaten tingkat 2 yang belum ada pengadilan agamanya. Mudah-mudahan lah lewat PTA bisa diusulkan ke Mahkamah Agung
segera 3 kabupaten tersebut bisa dapat resmi ada lembaga peradilan agama, sehingga jangkauan pelayanan pengadilan tinggi agama Palu Sulawesi Tengah bisa langsung dekat kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan akan lebih baik dan lebih prima. Barangkali begitu. Pak Haji tadi seolah-olah menggambarkan peradilan agama sangat sederhana, yaitu bangunannya saja hanya 150 meter persegi. Berarti kalau dibandingkan dengan sekarang pengembangan atau peningkatan pembangunan khususnya pembangunan fisik sangat-sangat pesat. Barangkali begitu Pak Haji. Benar. Dulu waktu masih lembaga peradilan agama ini masih di bawah Departemen Agama, memang kelihatannya kurang dapat perhatian. Ya, sampai-sampai kantor pengadilan tingkat banding hanya dapat kantor seluas 150 meter persegi. Boleh katakan seperti apalah, seperti gardu satpam saja itu. Alhamdulillah setelah lembaga peradilan agama ini langsung secara organisasi, personil dan material langsung ke Mahkamah Agung, alhamdulillah perkembangannya pesat, baik organisasinya, personilnya maupun materialnya, ya, sehingga sekarang ini boleh katakan karyawati pengadilan agama maupun hakim lingkungan peradilan agama saya rasa cukup banyak, ya, walaupun tentu belum memenuhi kebutuhan yang ada, tapi dibandingkan yang dulu kan jauh sudahlah lebih bagus. Ya, mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi, lebih tambah lagi agar supaya pelayanannya kepada masyarakat lebih optimal lagi. Begitu. Sebagai warga pengadilan agama Palu, tinggi agama Palu, barangkali Pak Haji baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat mungkin ada harapan-harapan yang diinginkan kepada pengadilan tinggi agama Palu ke depan. Bagaimana Pak Haji? Ya, harapannya tadi saya sudah sampaikan, mudah-mudahan itu daerah-daerah kabupaten, daerah tingkat 2 yang belum ada lembaga pengadilan agamanya, segera diusulkan dan didirikanlah. Masih ada di daerah 3 kabupaten yang belum ada. Seperti tadi Kabupaten Sigi, Kabupaten Morawal Utara, dan Kabupaten Bangge Kepulauan. Supaya pengadilan agama lebih dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih dapat dilayani dengan baik. Ya, itu. Ya. Insya Allah Pak Haji, melalui pengadilan tinggi agama apa yang diharapkan insya Allah akan diperhatikan oleh pimpinan kami tentang pengembangan atau pemekaran daripada pengadilan tinggi agama Palu. Yang jelas sekarang pengadilan tinggi agama Palu dengan motto Nabelo Pura, basisnya adalah teknologi dan informasi IT, sehingga pengadilan tinggi agama Palu mencita-citakan sebagai peradilan dunia. Artinya basisnya adalah teknologi informasi. Bahkan sekarang ini ada beberapa putusan dibaca secara langsung yang biasa disebut dengan live streaming. Itulah pengembangan daripada pelayanan pengadilan agama Palu. Dan apa yang diharapkan Pak Haji, insyaallah pimpinan dan jajarannya akan berusaha memberikan pelayanan prima dan baik kepada masyarakat. Itu barangkali Pak Haji, dan saya selaku direktur podcast
Mabelo Pura Pengadilan Tinggi Agama mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Haji meluangkan waktunya. Demikian Pak Haji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Selamat ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah yang ke-28. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Dari negeri 1000 megalit, saya Haji Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Palu yang ke-78. Semoga institut ini berkontribusi dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. PTH Palu, Mabelo Pura. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.